Hiraku merupakan seorang gadis di sebuah desa yang cukup besar. Di sana dia disambut oleh banyak gadis tubrut. Ketika keluar rumahnya, Hiraku bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Ru. Dari kejauhan datang lagi seorang gadis tubrut cantik bernama Tia. Melihat kehidupannya yang saat ini dipenuhi dengan tubrut-tubrut cantik, membuat Hiraku mulai memikirkan masa lalunya dulu, di mana sebelum mendapatkan semua tubrut-tubrut cantik ini, Hiraku dulu merupakan seorang wibu penyakitan yang mati akibat sebuah penyakit mematikan. Tapi melihat kehidupan Hiraku yang sangat menyedihkan itu, sang dewa pencipta alam semesta memberikan Hiraku sebuah kesempatan untuk menjalani kehidupan keduanya. Sang dewa pun memberikan Hiraku kebebasan untuk memilih kehidupannya yang selanjutnya. Berbeda dengan MC lain, Hiraku malah memilih untuk menjadi seorang petani saja untuk mendapatkan ketenangan hidup. Karena menurutnya, dengan menjadi petani, dia bisa hidup 4 sehat 5 sempurna. Mendengar impian Hiraku saat itu, sang dewa kemudian mengabulkan impiannya untuk menjadi seorang petani. Tak lama, Hiraku pun tersadar di sebuah hutan misterius yang sangat sepi. Ketika terbangun, Hiraku awalnya bingung karena sang dewa telah membangunkannya di sebuah hutan yang sangat besar dan sangat sepi. Melihat dirinya yang saat ini sendirian di hutan misterius itu, Hiraku kemudian mencoba untuk bertani sesuai impiannya. Dan secara tiba-tiba, muncul sebuah cangkul di tangannya karena rupanya Hiraku saat ini telah memiliki semua akses untuk menjadi seorang petani karena bantuan dari sang dewa. Dengan menggunakan alat-alat bantuan dari sang dewa untuk bertani, Hiraku pun mulai membuat lahan pertamanya di mana dia menghaluskan dan menggemburkan tanah dan mencari sumber air. Kemudian ketika melihat sebuah pohon yang akan menghalangi kebunnya nanti, Hiraku pun berniat untuk segera memotongnya. Dan secara mengejutkan, sebuah kapak langsung muncul yang bahkan dengan mudah bisa memotong pohon tersebut. Dia pun sadar bahwa saat ini, dewa telah memberikan kekuatan maha bisa, yaitu kekuatan yang bisa memunculkan alat-alat untuk bertani dan dapat membantu keseharian Hiraku. Tapi tak lama, waktu pun mulai menjelang malam, namun sayangnya Hiraku saat ini tak dapat menggunakan kekuatannya untuk membuat lampu ataupun penerangan. Pada akhirnya, Hiraku harus melewati malam yang mengerikan itu tanpa adanya penerangan sama sekali. Keesokan harinya saat semakin lama bekerja, Hiraku pun mulai sadar kalau dia merasa lapar. Dan dari kejauhan datang seekor kelinci mengerikan yang mencoba untuk menyerangnya. Tapi malah dijadikan sate oleh Hiraku saat itu juga. Lanjut, setelah seharian mencangkul di sana, dia akhirnya bisa menemukan sebuah tanaman di kebunnya. Dan perlahan kebunnya pun mulai berkembang dengan sangat cepat dan muncul banyak tanaman baru. Hiraku juga memutuskan untuk membuat sebuah rumah kecil sebagai tempat tinggalnya untuk melewati malam, supaya bisa tidur dengan aman. Tapi saat ingin melanjutkan pekerjaan di esok harinya, dia bertemu dengan 2 ekor serigala hitam. Melihat mereka yang sangat kelaparan, Hiraku pun segera memberikan beberapa stok dagingnya kepada 2 serigala itu. Dan rupanya, salah satu dari serigala itu adalah betina yang sedang hamil. Keesokan harinya, Hiraku pun melihat kedua serigala itu rupanya telah memiliki anak yang imut. Melihat hal itu, pada akhirnya Hiraku pun memutuskan untuk memelihara mereka agar tidak sendirian di hutan mengerikan itu, di mana kehidupannya akan mulai ditemani dengan beberapa dogi di sana. Setiap harinya, Hiraku selalu menghabiskan waktu dengan membuat lahan baru supaya bisa meluaskan lahannya. Dia bahkan membuat saluran air, kamar mandi, dan mulai mencari benih baru untuk ditanam di kebunnya agar bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Namun tanpa sadar, musim dingin akan segera dimulai sedangkan Hiraku masih belum bisa menemukan bahan untuk dijadikan kain agar bisa membuat baju hangat. Tapi secara mengejutkan, Kuro yaitu dogi yang kemarin Hiraku selamatkan membawa seekor temannya yang merupakan seekor laba-laba dengan ukuran yang sangat besar. Dan rupanya dengan bantuan dari laba-laba besar itu, Hiraku bisa mendapatkan banyak stok kain dengan mudah. Hiraku pun memutuskan untuk memeliharanya serta memberikannya nama yaitu Zabuton. Singkatnya, dengan bantuan dari Zabuton, Hiraku bisa melewati musim dingin ekstrim itu dengan sangat aman. Keesokan harinya, secara mengejutkan Zabuton memberikan sebuah informasi kepada Hiraku bahwa Kuro dan dirinya telah menangkap sesuatu di hutan. Ketika Hiraku mengeceknya, Hiraku menemukan seorang gadis cantik yang mencurigakan. Dan ketika Hiraku mencoba untuk mendekatinya, gadis itu malah menggigit Hiraku dan menghisap darahnya. Secara mengejutkan, dia pun berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Melihat majikannya yang diserang oleh wanita itu, Kuro dan serigala lainnya pun segera untuk menyerangnya. Tapi ketika diserang kembali, gadis itu kembali menjadi seorang anak kecil. Melihat gadis yang kasihan tersebut, Hiraku pun memutuskan untuk mengajaknya mampir ke kebun miliknya. Ketika melihat kebunnya Hiraku, gadis bernama Ru itu sangat terpukau dengan semua hasil tanam Hiraku.
Ru kemudian menceritakan bahwa saat ini dia sebenarnya tidak memiliki tujuan. Bahkan ketika dia sampai di hutan ini, Ru malah tersesat akibat hutan yang sangat besar dan sangat gelap. Ditambah hutan ini memiliki makhluk-makhluk yang sangat mengerikan yang siap untuk menyerangnya kapan saja. Melihat sebuah kesempatan itu, Hirako pun mengajak sekaligus melamar Ru untuk menjadi istrinya dan membantunya membangun desa di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hirako, Ru pun menjadi salting karena untuk pertama kalinya ada manusia yang mau melamar seorang vampir seperti dirinya. Hirako pun mengatakan entah Ru ini setan, vampir, ataupun wewe gombel. Selama Ru adalah seorang gadis yang cantik dan tubrut level max, maka Hirako akan bersedia untuk menjadi suaminya. Dan ya, Ru pun kemudian menerima Hirako untuk menjadi suaminya. Semenjak kedatangan Ru, Hirako pun menjadi sedikit terbantu, tapi tak lama Zabuton memberikan sebuah info lagi bahwa telah ditemukan seorang gadis lagi di hutan itu. Melihat gadis yang bernasib sama seperti istrinya, Hirako pun memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu lagi. Tapi ketika melihat Ru, gadis bernama Tia itu mengatakan kalau Ru merupakan seorang vampir yang saat ini tengah dikejar oleh pemerintah akibat selalu membuat rusuh. Rupanya selama ini alasan Ru bisa tersesat di hutan itu karena dia tengah berusaha untuk melarikan diri namun malah tersesat di hutan itu. Dan rupanya Tia akhirnya mengalami nasib yang sama karena mencoba untuk mengejar Ru atas perintah dari kerajaan. Melihat kedatangan Tia, Hirako pun mengajaknya untuk melihat beberapa hasil kebun yang sebentar lagi akan segera panen besar. Ketika melihat beberapa sayuran yang aneh di kebun itu, Hirako pun menyuruh Tia untuk segera mencobanya. Dan ketika Tia mencoba semua itu, Tia pun menjadi sangat suka untuk berada di kebun tersebut. Melihat Tia yang bahagia di sana, Ru kemudian mengajak Tia untuk segera tinggal bersamanya dan membantu Hirako. Mendengar tawarannya, Tia pun setuju, yang bahkan keesokan harinya, Tia mulai membantu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Hirako dan Ru. Tak lama, Tia memutuskan untuk kembali ke kota, dan ketika Tia kembali lagi, rupanya Tia membawa beberapa gadis tubrut untuk membantu Hirako di kebunnya. Rupanya semua gadis elf yang dibawa Tia ini adalah elf yang telah ratusan tahun hidup sebagai penyintas dan tidak memiliki rumah. Melihat para gadis elf yang sangat menyedihkan ini, Hirako pun memutuskan untuk menambah personil di kebunnya. Dan semenjak kedatangan para elf untuk membantu Hirako menjadi sangat terbantu karena rupanya semua gadis elf ini sangat berpengalaman untuk membangun sesuatu. Ia tidak heran karena mereka telah ratusan tahun hidup dan pasti telah memiliki banyak pengalaman. Ditambah dengan kedatangan para elf ini, Hirako selalu diperlihatkan dengan pemandangan puluhan tubrut di depan rumahnya setiap pagi. Singkatnya, dengan bantuan dari para elf, Hirako dengan mudah berhasil membangun beberapa rumah untuk mereka. Bahkan elf rupanya memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan manusia biasa, yang lantas membuat mereka bisa bekerja seharian tanpa istirahat. Waduh, udah tubrut, serbaguna, rajin pula. Siapa yang cita-citanya pengen punya waifu tubrut sebanyak ini? Komen ngaps. Dan dengan menggunakan kemampuan mereka selama ini, bahkan Hirako akhirnya bisa kembali merasakan roti yang dibuat oleh para elf tersebut. Keesokan harinya, Zabuton mendapatkan sebuah tangkapan baru lagi, di mana kali ini Zabuton berhasil menangkap seekor ratu lebah. Melihat hal itu, tentu saja Hirako menjadi sangat senang karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan bahan pemanis dari madu. Setelah itu, Hirako kemudian membangun sebuah kolam untuk membantu jalur air di rumahnya. Dengan bantuan dari para gadis elf, Hirako dengan cepat bisa membangun tempat penampungan air, yang bahkan bisa mendapatkan beberapa ikan juga. Setelah menikmati semua ikan itu, Hirako kembali lanjut bekerja untuk membuat sawah, karena nasi merupakan bagian penting dari sebuah kehidupan, terutama emak-emak. Singkatnya, dengan bantuan alat mahabisa yang dia punya dari para dewa, Hirako bisa menghasilkan beras yang berkualitas tinggi, yang lantas mengolahnya menjadi sebuah onigiri yang sangat nikmat. Bahkan onigiri itu pun habis oleh semua elf di sana. Di suatu ketika, melihat dirinya yang selalu kotor setiap hari karena bersawah, Hirako memiliki ide untuk membangun sebuah tempat permandian air panas. Perlahan-lahan tapi pasti, Hirako mulai mengumpulkan setiap bahan serta memperluas jalur air miliknya. Kemudian dia pun membuat beberapa tungku untuk memanaskan air, dan ketika di malam hari itu, tempat permandian pun selesai dibangun. Di malam itu, Hirako pun mengajarkan kepada semua tubrut di sana cara memakai sebuah permandian air panas. Tapi secara tiba-tiba, semua tubrut elf di sana memutuskan untuk mandi bersama dengan Hirako. Anjay, nikmat apa lagi yang kau dustakan, Hirako? Keesokan harinya, rupanya para elf menambah personil baru mereka lagi, dan kenapa semuanya tubrut saat? Singkatnya, beberapa hari kemudian, para elf pun membuatkan sebuah hadiah kepada Hirako, di mana mereka membuat sebuah rumah kayu yang mewah kepada Hirako. Tak lupa mereka membuatkan ruang khusus untuk Hirako dan Ru melakukan ritual pemanggilan perut buncit.
Di hari itu nampaknya Hiraku menjadi sangat senang karena akhirnya dia bisa menghasilkan beberapa rempah di kebunnya. Dan dengan begitu, mereka bisa menghasilkan makanan-makanan yang sangat nikmat dan sangat berempah. Hiraku kemudian menjelaskan kepada Tia dan Ru bahwa dengan menggunakan bahan-bahan rempah tersebut, mereka bisa membuat masakan-masakan yang memiliki bau sangat wangi. Singkatnya, dengan menggunakan semua rempah-rempah tersebut, Hiraku membuat sebuah masakan tradisional Jepang yaitu kari. Melihat makanan tersebut, awalnya semua orang di sana menjadi bingung karena mereka belum pernah melihat masakan kari yang seperti itu. Semua itu wajar karena saat ini Hiraku bukan lagi hidup di bumi, melainkan hidup di sebuah dunia isekai fantasi. Tapi ketika mereka merasakan kari tersebut, semua elf di sana merasa kalau kari adalah makanan terenak yang pernah mereka makan selama ini. Bahkan saking enaknya, sampai yang buat malah tidak dapat jatah, anjir. Sebagai gantinya, Hiraku pun akan mengambil jatah yang lain. Canda-canda. Beberapa hari kemudian, musim dingin pun kembali datang, tapi berkat bantuan dari Zabuton dan kain-kainnya, mereka bisa menghasilkan banyak kain dan baju untuk bertahan di musim dingin. Namun Hiraku sadar karena musim dingin ini terus datang, membuat mereka harus tetap berada di dalam rumah, yang alhasil pasti akan membuat mereka menjadi bosan. Dan oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk membuat beberapa game dari bahan seadanya, yaitu kayu, untuk dimainkan oleh mereka. Dengan menggunakan keahliannya, Hiraku dapat merubah kayu menjadi beberapa game kasual agar mereka tidak bosan untuk melewati musim dingin. Tapi saat musim dingin telah selesai, Hiraku mendapatkan sebuah masalah yang sangat besar, di mana mereka kedatangan seorang wyvern dari jauh, sebuah makhluk yang mirip dengan naga namun sangatlah jahat. Melihat monster yang mengerikan itu sedang menuju ke arah desanya, Tia dan Ru membuat sebuah perisai demi melindungi desa. Tapi nampaknya serangan dari wyvern tersebut sangatlah kuat. Melihat hal itu secara tiba-tiba, Hiraku memunculkan sebuah tombak di tangannya, dan dengan menggunakan tombak tersebut, Hiraku berhasil mengalahkannya dalam sekali serang saja. Tak sampai di situ, Hiraku bahkan membuat sup menggunakan daging wyvern. Melihat kehebatan Hiraku, semua gadis elf di sana pun menjadi sangat terpukau dengan semua kemampuan Hiraku. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan 3 orang yang merupakan petinggi dari kerajaan Raja Iblis, yaitu kerajaan tetangga. Rupanya wyvern yang kemarin dikalahkan oleh Hiraku adalah utusan dari kerajaan Raja Iblis. Karena setelah melihat perkembangan dari desa Hiraku, mereka pun menjadi iri. Kembali ke desa, nampaknya Hiraku mulai memanen semua anggur di kebunnya dan menyuruh beberapa elf untuk menginjak-injak anggur tersebut untuk dijadikan minuman terenak, yaitu amer. Tapi lebih tepatnya amer rasa kaki sih. Tak lama, Zabuton kembali berhasil menangkap seorang penyusup yang ternyata merupakan seorang vampir lagi, sekaligus keluarga dari Ru. Rupanya semenjak mendapatkan kabar bahwa saat ini kakaknya telah menikah, Flora pun dengan sigap mencari kakaknya. Namun ketika melihat Hiraku sebagai suami Ru, malah membuat Flora meremehkannya. Ru kemudian mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Hiraku telah mengalahkan seekor wyvern yang bahkan membuatnya menjadi soto bejir. Mendengarkan fakta bahwa Hiraku sangat kuat, Flora pun seketika menjadi sangat ketakutan dan segera menghormati Hiraku saat itu juga. Melihat kebaikan hati Hiraku, Flora yang merupakan seorang bangsawan vampir kemudian membawa beberapa pelayannya di esok hari. Dan siapa sangka, semua pelayan yang dibawa oleh Flora memiliki Tobrut level max bejir. Bentar. Ini ngapa penduduknya cewek semua, Sat? Terus ceweknya kapan, Cok? Lanjut, melihat Flora yang membawa beberapa pelayan untuk Hiraku, Tia pun juga tak mau kalah, dan dia membawa 3 penjaga elf cantik dan 3 manusia kadal untuk semakin membantu perkembangan dari desa Hiraku saat ini. Bahkan para manusia kadal ini pun tak lupa membawakan hadiah kepada Hiraku berupa beberapa ekor ayam. Dan dengan begitu akhirnya Hiraku bisa mendapatkan stok telur untuk membuat banyak aneka makanan. Dan setelah kedatangan masyarakat baru, di mana 3 elf malaikat sebagai penjaga dan manusia kadal sebagai kuli, membuat semua pekerjaan Hiraku menjadi sangat terbantu. Tak lama juga, Ria yang merupakan pemimpin elf di sana membawa ratusan elf terlantar lagi untuk tinggal di desa Hiraku. Mengetahui hal itu, Hiraku pun sadar kalau saat ini dia sedang mengalami krisis laki-laki di desanya. Dan oleh karena itu, dia pun harus segera mencari laki-laki untuk bisa dinikahkan dengan puluhan-puluhan tubrut ini. Di sore hari itu pun, Hiraku mengajak semua penduduknya untuk membuatkan nama kepada desa mereka. Singkatnya, Hiraku pun menamai desa mereka dengan nama Desa Pohon Tubrut Gede atau Desa Pohon Besar. Setelah itu, Hiraku pun mengajak semua orang untuk melakukan pesta dan menyambut beberapa pendatang baru di hari itu. Pada akhirnya, Hiraku saat ini telah resmi menjadi seorang kades di desanya. Tapi keesokan harinya, Hiraku kedatangan sebuah utusan dari kerajaan Raja Iblis bernama Bizel. Namun ketika melihat Hiraku yang dikelilingi dengan makhluk-makhluk elf serta para manusia kadal,
membuat Bizel yang merupakan utusan dari kerajaan Raja Iblis akhirnya setuju dengan semua kemauan kontrak dari Hiraku untuk membuat kontrak dengan kerajaan Raja Iblis. Keesokan harinya datang lagi seekor naga yang rupanya adalah seekor raja dari kerajaan naga. Nampaknya maksud kedatangan mereka ingin bersilaturahmi dengan desa pohon besar. Melihat tamunya yang saat ini merupakan seorang raja, mereka pun kemudian menawarkan wine buatan desa pohon besar, dan ketika sang raja mencoba amer tersebut, dia sangat terpukau dengan wine buatan desa Hiraku yang sangat nikmat. Semenjak hari itu, Hiraku pun mulai menjalin hubungan yang baik dengan beberapa kerajaan, tapi suatu ketika, desa mereka kedatangan tamu yang merupakan rakyat miskin dari sebuah desa manusia hewan. Rupanya maksud kedatangan mereka untuk melakukan silaturahmi di desa pohon besar dan juga ingin mencoba amer milik mereka. Ketika ingin pulang, Hiraku pun meminta kepada mereka untuk nantinya membawakan beberapa pemuda dari desa hewan untuk tinggal di desa pohon besar. Karena saat ini di desa Hiraku sedang mengalami krisis laki-laki. Mendengar hal itu, keesokan harinya datang beberapa utusan dari desa hewan untuk tinggal di desa pohon besar. Namun yang datang kali ini bukan pemuda melainkan beberapa anak kecil saja. Semenjak hari itu, desa Hiraku pun menjadi lebih hidup, tapi beberapa hari kemudian, para penjaga menemukan info bahwa di dekat desa mereka sedang terjadi pertarungan hebat antara seekor anakonda besar dan seekor beruang raksasa. Melihat hal itu, Hiraku pun segera untuk OTW dan membantai mereka, serta menjadikan mereka sebagai stok makanan. Yang padahal, para makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang sangat berbahaya di hutan misterius ini. Tapi ketika berhadapan dengan Hiraku, mereka malah harus menjadi hidangan dan santapan bagi para elf dan masyarakat di desa Hiraku. Tak lama, desa pohon besar kembali didatangi oleh beberapa orang yang merupakan dwarf. Melihat kesempatan itu, Hiraku pun segera mengajak mereka untuk menjadi masyarakat di desanya. Karena dengan bantuan pengetahuan dari dwarf, perkembangan teknologi di desanya mungkin bisa semakin maju. Keesokan harinya, saat sedang memantau masyarakat-masyarakatnya yang sedang bekerja keras, dari kejauhan datang 2 ekor naga dengan kecepatan yang sangat di luar nikah. Mengira kalau naga tersebut akan menyerang, Hiraku pun lantas mengeluarkan tombaknya untuk menyerang 2 naga itu. Tapi ternyata, kedua naga tersebut merupakan keluarga dari Raja Draim. Rupanya maksud kedatangan mereka di desa Hiraku atau desa pohon besar untuk melihat desa Hiraku yang menjadi tempat favorit Draim. Karena semenjak kedatangan Draim di desa pohon besar, Raja Draim mulai sering keluar malam untuk minum amer di desa tersebut. Dan karena hal itu, istri dari Raja Draim pun menjadi curiga kalau mungkin saja Raja Draim telah berselingkuh di desa atau penduduk dari Hiraku. Dan supaya hal itu tidak terjadi, istri Draim pun menitipkan anaknya yaitu Lasti untuk tinggal di desa tersebut agar bisa memantau Raja Draim untuk tidak selingkuh di sana. Pada akhirnya, desa pohon besar memiliki seorang penduduk baru yang merupakan seorang ras naga. Tapi sayangnya semua tidak berjalan mulus karena kekuatan Lasti yang sangat kuat membuat dirinya tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan biasa di desa itu. Melihat hal itu, Tia pun mengatakan kalau ras naga hanya dikenal dengan kecerdasan mereka. Mendengar perkataan dari Tia, Hiraku pun segera menjadikan Lasti sebagai seorang diplomat di desa mereka. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang merupakan anak dari Bizel, di mana dia akan disuruh untuk menyamar dan menjadi penduduk di desa pohon besar agar bisa mencari informasi tentang desa tersebut dan juga pemilik desa. Awalnya gadis bernama Frau Rem ini sangat pede dan berpikir kalau dia bisa mengalahkan desa pohon tersebut menggunakan sihirnya. Tapi ketika sampai di sana, nih cewek auto trauma karena desa yang dibangun oleh Hiraku rupanya dihuni oleh ratusan elf dan beberapa ekor naga. Melihat hal itu, Frau Rem pun mulai membayangkan wujud asli dari pemimpin desa tersebut yang sangat mengerikan. Tapi ketika di hutan, Frau Rem tak sengaja bertemu dengan Hiraku, namun karena Hiraku ini terlihat seperti seorang petani biasa, Frau Rem malah meremehkannya. Namun ketika kembali ke desa, Tia pun mengatakan fakta kepada Frau Rem bahwa pemilik desa makmur ini rupanya hanyalah seorang petani biasa bernama Hiraku. Mendengarkan hal itu, Frau Rem pun menjadi sangat menyesal karena pernah meremehkannya. Dan semenjak itu, Frau Rem pun memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu dan menghormati Hiraku. Di suatu hari, Hiraku memiliki sebuah impian untuk bisa mencari hewan laut untuk dimakan, karena selama ini mereka selalu makan hewan darat dan juga beberapa hewan sungai. Mendengarkan hal itu, Frau Rem yang kebetulan merupakan seorang bangsawan mengatakan kalau dia memiliki seorang kenalan yang sangat ahli untuk mencari hewan laut. Tanpa basa-basi, Hiraku segera mengirimkan utusan desanya untuk mengantar Frau Rem. Dan ketika sampai di kota kerajaan, mereka pun bertemu dengan seorang juragan ikan terhebat di kota itu. Dan dengan menggunakan apel serta buahan lainnya, mereka pun melakukan barter untuk menukar buah dengan hasil tangkapan laut.
Di hari itu, Hirako pun sepakat untuk melakukan barter setiap saat demi mendapatkan makanan laut yang begitu nikmat. Beberapa hari kemudian, Zabuton kembali memberikan info kepada Hirako bahwa saat ini muncul seekor naga yang seperti ingin menyerang desa mereka. Melihat hal itu, Hirako pun dengan sigap menggunakan tombak saktinya dan berhasil mengalahkan naga tersebut. Rupanya, naga itu merupakan saudara dari Raja Draim, atau bisa dikatakan kalau naga bernama Hakuren ini merupakan kakak serta bibi dari Lasti. Tapi walaupun merupakan seorang naga yang sangat terkenal, Hakuren pun sangat terpukau dengan kekuatan dari Hirako yang bisa mengalahkannya. Rupanya maksud kedatangan Hakuren untuk menjalin silaturahmi dengan Hirako, karena saat ini rumor mengenai Hirako telah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, di mana dikatakan kalau Hirako adalah seorang petani biasa yang memiliki kemampuan di luar nikah. Dan benar saja, Hakuren sangat menikmati setiap hal yang ada di desa Hirako. Di malam hari, Hakuren pun mengajak Hirako untuk memainkan mahjong, namun yang kalah harus membuka bajunya. Tapi ternyata rumor tentang kecerdasan ras naga adalah benar. Pada akhirnya, Hirako pun kalah di dalam game tersebut dan harus melepaskan semua bajunya di depan semua penduduk Tubrut di desanya. Singkatnya, semakin hari populasi di desa Hirako menjadi sangat berkembang dan sangat padat. Bahkan mereka mendapatkan beberapa bantuan dari suku manusia ular yang berada di hutan tersebut. Melihat para manusia ular yang tidak memakai baju, Hirako pun memberikan beberapa crop top untuk mereka pakai buatan dari Zabuton. Di suatu hari lagi, mereka kedatangan beberapa gadis Tubrut yang merupakan elf. Namun ketika melihat beberapa gadis elf tersebut, Hakuren malah racing anjing. Singkatnya, berbeda dengan elf biasa, elf hitam ini memiliki skill yang berbeda di mana mereka bisa membuat banyak kerajinan menggunakan skill-skill mereka. Bahkan mereka juga bisa mengumpulkan tanah liat yang banyak kepada Hirako. Mendengar hal itu, Hirako pun menjadi sangat senang dan segera untuk mempekerjakan mereka untuk mencari tanah. Karena dengan bantuan dari tanah, Hirako dapat membuat sebuah hal baru. Tapi semakin lama waktu berjalan di anime ini, Hirako mendapatkan sebuah berita bahagia bahwa saat ini istrinya, bentar gue pikir dulu namanya Cok, lupa anjir. Oh iya, istrinya bernama Ru telah hamil tanpa melakukan skibidi. What the? Yang padahal kan dari awal cerita kita nggak pernah dilihatkan kalau dua orang ini pernah melakukan skibidi anjir. Tapi secara tiba-tiba malah sudah hamil aja sat. Jadi sebentar lagi Hirako akan mendapatkan anak pertamanya. Dan setelah cukup lama membangun desa dari nol, Hirako pun menjadi sangat senang ketika melihat desanya saat ini yang telah memiliki semua aspek kehidupan. Gadis Tubrut udah, anak-anak udah, hewan juga udah, penjaga udah, petani udah, kuli udah, pandai besi udah, dan lain-lain juga sudah. Dan pada akhirnya Hirako pun harus menerima fakta bahwa saat ini dia telah menjadi sangat bahagia ketimbang kehidupan sebelumnya. Karena di kehidupannya yang sebelumnya, Hirako hanya bisa terbaring di rumah sakit dan mati karena sebuah penyakit. Tapi setelah bereinkarnasi di hutan misterius ini, Hirako akhirnya berhasil membangun peradaban walaupun 70%-nya adalah rakyat wanita. Singkat cerita, setiap harinya Hirako pun mulai selalu membuat istrinya tersenyum dan bekerja keras demi membangun desa menjadi lebih maju. Dan tibalah di mana Ru akan segera melahirkan. Namun di saat-saat seperti itu, sebagai suami, Hirako tak dapat melakukan apapun selain menunggu istrinya yang sedang berjuang untuk bersalin. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ru berhasil melakukan persalinan dengan baik dan menghasilkan seorang anak bernama Gojo. Jadi selama ini rupanya alasan Gojo bisa menjadi sangat kuat di anime Jujutsu Kaisen karena memiliki seorang ibu vampir dan juga ayah petani cheater. Canda. Singkatnya, mereka pun mendapatkan anak yang sangat imut dan berambut putih mengikuti ibunya. Semenjak hadirnya anak pertama tersebut, Hirako pun menjadi semakin bersemangat untuk membangun desanya. Namun Hirako pun sadar kalau dalam beberapa waktu dekat, mereka harus segera mempunyai mata uang sendiri agar bisa memperluas perdagangan dan juga ekonomi di desa pohon besar. Oleh karena itu, Hirako mengumpulkan semua rakyatnya dan berdiskusi mengenai hal tersebut. Rupanya semua pun setuju dengan ide Hirako yang pada akhirnya desa mereka memiliki mata uang resmi. Dan dengan begitu, semua masyarakat di desa pohon besar harus bekerja keras untuk mendapatkan upah agar bisa membeli item dengan duit yang mereka dapatkan. Di sisi lain, rupanya kerajaan Raja Elwis pun mulai memutuskan untuk berdamai dengan desa pohon besar dan tidak lagi mengganggu mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pohon besar karena saat ini desa pohon besar yang dibangun oleh Hirako telah memiliki masyarakat terkuat yang mungkin saja bisa menghancurkan satu negara. Jadi gimana nih alur ceritanya? Menceritakan seorang pemuda yang awalnya penyakitan malah bereinkarnasi menjadi seorang petani biasa dan mendapatkan banyak ratusan waifu Tubrut di desanya.
Anime ini mengajarkan kita banyak hal di mana menjadi petani itu susah cuy. Dan juga jangan meremehkan seseorang walaupun pekerjaan mereka adalah seorang petani, karena bisa saja orang tersebut atau petani tersebut memiliki kemampuan yang dahsyat seperti Hiraku, walaupun gak mungkin sih kalau di kehidupan nyata. So, jadi mungkin segitu videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nacu, jika kalian suka jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue Gigi Nacu, see you on the next video guys.